Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan AM Course pada pembahasan soal-soal KSM. Nah, kali ini kita akan membahas KSM tingkat nasional untuk MA. Oke. Nah, ini adalah soal nasional tahun 2019. Oke, kita mulai aja. Nah, jadi kita bahas soal KSM tingkat nasional ya. Nah, sebelum kita bahas, ini mau kasih tahu dulu ya. Jadi ada catatannya di sini ya. Jadi kita diberikan beberapa konstanta di sini, misalnya gravitasi, kemudian ada konstanta permeabilitas. Nah, ini untuk magnet nantinya. Nah, kita nggak tahu nih apakah nanti butuh ketika mengerjakan soal atau enggak ya. Tapi biasanya kalau diberikan begini, ini konstantanya kita butuh pada soal-soal tertentu nantinya di bawah ya. Kemudian ada log 2, log 37, log 38, log 72. Jadi ini diberikan. Nah, ini apakah kita butuh semua atau enggak? Nah, itu tergantung cara kita menyelesaikan soal-soal nantinya. Oke, yang pasti beberapa tingkatan atau pada beberapa tahun soal KSM itu hampir selalu ada konstanta yang diberikan, tapi nggak lengkap ya. Jadi seperlunya saja. Baik, kita awali dengan pembahasan nomor 1 ya. Pada Quran surah ke-15 ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran yang tertentu. Ayat tersebut menggambarkan tentang segala sesuatu yang diciptakan Allah memiliki ukuran tertentu. Dalam konsep pengukuran, nah ini jadi fisikanya ada di pengukuran ya. Dikenal istilah besaran dan satuan. Nah, berikut ini pasangan besaran, tetapan fisis, dan satuan dalam standar internasional yang SI. Nah, di sini sebenarnya ada 5 tetapan ya. Ini tetapan yang udah ada nilainya masing-masing. Nah, yang ditanyakan ke kita adalah tetapan dengan satuannya yang benar yang mana aja. Nah, ini kalau kita lihat ada tetapan Coulomb itu di bab listrik, tetapan Planck itu di bab fisika modern. Yang ketiga ada bilangan Avogadro itu di bab gas ya, gas ideal. Tetapan gravitasi itu di bab gravitasi. Kemudian yang kelima ada tetapan Boltzmann itu juga di bab gas atau termodinamika. Nah, jadi cukup lengkap ya babnya. Nah, jadi buat kalian yang apabila belum sempat belajar salah satu bab ini mungkin agak kesulitan mengenali tetapan-tetapan ini. Tapi buat yang udah ini gampang aja sebenarnya. Nah, di sini ada jawabannya A, B, C, D. Nah, kalau dilihat di situ ada di B, coba lihat ada bintangnya. Nah, ini adalah kunci yang diberikan ya. Jadi ada kunci jawabannya, cuman nggak ada pembahasannya. Jadi saya dapat soalnya di internet, kemudian ada kuncinya begini. Nah, cuman kita bahas juga nanti ya, apakah semua kuncinya sesuai dengan pembahasan kita atau mungkin ada yang tidak sesuai, nanti kita lihat sama-sama. Oke ya, nomor 1 ini ya. Kita bahas dulu satu persatu ya, biar mudah. Nah, ini mengingat mungkin ada yang belum belajar juga, maka setiap 1, 2, 3 sampai 5 itu kita bahas dari mana dapatnya ya. Jadi bukan langsung benar atau salah, biar kalian juga tahu bagaimana caranya. Nah, nomor 1 itu adalah tetapan Coulomb. Itu bisa kita cari ya, tetapan Coulomb itu dari rumus gaya Coulomb. Nah, jadi gaya Coulomb F itu rumusnya Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, sering orang hafalnya kakiku retak-retak. Nah, kita mau cari konstanta K. F itu gaya, tentu satuannya Newton. K yang ditanyakan kita buat tetap K, kita buat warna biru ya. Yang satuan kita buat warna hitam, biar beda ya. Nah, Q itu muatan, satuannya Coulomb. Jadi Coulomb kuadrat, karena Q kali Q per R adalah jarak, maka meter kuadrat. Nah, singkat cerita kita balik-balik aja rumusnya. Jadi K Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, jadi jawabannya yang nomor 1 ini benar. Ya, Newton meter kuadrat Coulomb pangkat min 2. Ya, sama aja dengan per Coulomb pangkat kuadrat itu sama. Terus nomor 2
tetapan Planck ya. Tetapan Planck itu di rumus fisika modern kita bisa cari salah satunya dari rumus energi foton atau energi cahaya. Jadi E sama dengan H kali F. Jadi ini adalah rumus energi foton. Ya. Oke. E itu adalah joule ya, satuan energi. H-nya yang kita mau cari tetap warna biru. Kemudian frekuensi itu hertz satuannya. Nah, hertz itu aslinya adalah sepersecond ya, teman-teman. Jadi frekuensi itu sepersecond, maka H-nya udah pasti joule kali second. Nah, jadi satuan tetapan Planck itu harusnya joule kali second, bukan joule second min 1. Jadi nomor 2 salah. Nah, kemudian nomor 3 bilangan Avogadro. Nah, bilangan Avogadro itu bisa kita cari dari rumus jumlah partikel adalah bilangan Avogadro dikali mol. Nah, jumlah partikel itu tidak ada satuannya, teman-teman. Jadi Na ya, langsung aja 1 per N kecil ya. N kecil itu mol ya. Jadi bilangan Avogadro harusnya satuannya sepermol atau mol pangkat minus 1. Nah, kalau kita lihat di nomor 3 itu satuannya kilomol pangkat minus 1. Nah, harusnya satuannya mol ya. Di SI pun itu mol bukan kilomol. Cuman kilo itu bukan satuan, dia cuman singkatan dari pangkat ya. Jadi kilo itu 10 pangkat 3 ya. Jadi boleh aja sih sebenarnya. Kalau misalnya nomor 3 ini kita bilang salah karena ada kilonya, maka tidak ada jawaban yang benar karena A, B, C, D semuanya memuat nomor 3 ya, teman-teman. Jadi mau nggak mau kita bilang 3-nya benar ya. Tapi saya sendiri lebih setuju kalau satuan bilangan Avogadro itu mol ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang nomor 4 ya. Nah, tapi sampai sini kita bisa lihat ya, yang ada nomor 2-nya pasti salah. Jadi jawaban A udah pasti salah karena mengandung nomor 2. Jawaban C juga salah karena mengandung nomor 2. Nah, sekarang tinggal pilihannya B dan D, teman-teman. Nah, B dan D berarti 1, 3 kita udah buktiin ya. Jadi antara 4 dan 5 sekarang yang mana yang benar ya. Oke lah. Nah, nomor 4, tetapan gravitasi itu kita ambil dari rumus gaya gravitasi G M1 M2 per R kuadrat. Nah, ini mirip seperti rumus gaya Coulomb, gaya gravitasi itu. Ya, cuman pakai massa. Nah, jadi F-nya Newton, G-nya kita mau cari ya. M-nya kilogram kuadrat karena M kali M per meter kuadrat, teman-teman. Nah, jadi G-nya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, jadi harusnya meter kuadrat kilogram pangkat min 2 ya. Jadi salah karena di situ meter pangkat minus 2. Oke. Nomor 5 tetapan Boltzmann K. Nah, itu bisa dicari dari ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu jawaban yang D pasti salah karena mengandung nomor 4. Jadi udah pasti jawabannya yang B, teman-teman. Nah, jadi kalau di ujian kalian nggak perlu cari lagi nomor 5 karena nomor 4 udah pasti salah. Cuman karena kita lagi belajar, kita cari aja semuanya. Oke, nomor 5, tetapan Boltzmann itu bisa dicari dari energi dalam. Energi dalam tuh rumusnya U, ya, 3/2 N kali K kali T. Nah, ini sebenarnya ada versi-versi lain ya rumusnya. Nggak harus 3/2, ada 5/2, ada 7/2. Tergantung jenis gasnya nanti. Nah, oke, itu pembahasan di babnya sendiri ya. Nah, di sini kita cuma mau ambil satuannya aja. Jadi U-nya joule ya, karena U itu energi dalam. 3/2 itu nggak ada satuan. N besar juga nggak ada satuan, karena itu N besar itu adalah jumlah partikel. Jadi nggak ada satuannya. Kemudian K-nya kita mau cari, T-nya tentu Kelvin. Nah, di sini K yang biru itu adalah tetapan Boltzmann. Kemudian K yang hitam itu adalah Kelvin ya, teman-teman. Nah, tetapan Boltzmann itu kalau kita lihat sebenarnya K kecil, sementara Kelvin itu K besar. Jadi dibedakan ya, teman-teman. Oke, jadi sekarang berarti kalau kita mau cari K sama dengan Joule per Kelvin ya, atau Kelvin Joule kali Kelvin min 1 ya. Jadi udah benar nomor 5, maka jawabannya udah pasti yang B, teman-teman. Oke, gitu aja untuk nomor 1. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Berikut ini adalah gambar percobaan pada bidang miring. Nah, jadi kalau kita lihat ada kotak. Di sini ada tulisannya kotak plastik kosong
tanpa beban, yang kuning itu. Kemudian ada papan, terus papannya dimiringkan pada ketinggian H dari lantai, ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan gini, pada saat ketinggian H, kotak plastik kosong tepat akan bergerak. Oke, jadi tepat akan bergerak. Jika pada kotak kosong ditambahkan beban bervariasi, ditambahkan 100 gram, 300 gram, dan 600 gram, maka apa yang akan terjadi? Satu kotak plastik dengan penambahan beban 100 gram tetap akan bergerak. Nah, di sini hati-hati ya, teman-teman. Kata-katanya itu mirip. Kalau kotaknya kosong itu tepat akan bergerak, sementara kalau ditambahkan 100 gram katanya tetap akan bergerak. Nah, itu beda ya. Tepat dengan tetap itu berbeda. Ya, tepat akan bergerak itu dia hampir bergerak ya, tapi belum bergerak. Nah, sementara tetap akan bergerak itu maksudnya bergerak ya. Oke, nomor 2, kotak plastik dengan penambahan beban 300 gram akan tetap bergerak. Oke, walaupun pada jarak setengah L akan berhenti. Kotak plastik dengan penambahan beban 600 gram tidak akan bergerak sedikit pun. 4, kotak plastik dengan variasi beban 100 dan 600 gram tepat akan bergerak. Nah, ini gimana? Kita analisis. Kalau ada benda di bidang miring, ya, ada sudutnya theta lah, kita misalkan aja theta. Kemudian ada balok ya atau kotak di atas bidang miring, kita analisis pada keadaan tepat akan bergerak. Ingat ya, tepat akan bergerak itu masih diam. Jadi kita buat dulu ada gaya berat ke bawah. Ini standar ya, mg, terus yang sejajar bidang miring mg sin theta. Kemudian yang tegak lurus bidang miring tentu mg cos theta. Kemudian yang ke atasnya ada gaya normal ya. Kemudian ke belakangnya ada gaya gesek. Nah, yang namanya tepat akan bergerak nanti gaya gesek sama dengan mg sin theta. Ya. Tapi sebelumnya kita cari dulu gaya normal. Gaya normalnya itu pasti sama dengan mg cos theta ya, teman-teman. Karena dia berlawanan. Nah, jadi sebenarnya dicarinya dari sigma fy itu. Nah, tapi kita nggak perlu lagi buat. Nah, sekarang untuk sigma fx-nya 0 juga karena tepat akan bergerak. Itu artinya gaya geseknya sama dengan mg sin. Tapi sebelumnya kita tulis dulu gaya geseknya. Gaya gesek itu rumusnya mu kali n. Nah, mu-nya tentu mu s, teman-teman. Gaya gesek statis ya, koefisien gesek statis. Nah, dengan memasukkan nilai n jadinya mu s kali mg kali cos theta. Terus kita pakai tadi tepat akan bergerak, berarti mg sin theta itu bisa diimbangi oleh gaya gesek. Nah, berarti mg sin theta sama dengan gaya gesek. Mg sin theta-nya tetap aja dulu, terus gaya geseknya kita ganti yang tadi mu s mg cos theta. Nah, di sini nih pentingnya teman-teman. Mg-nya kita bisa coret. Ya kan? Jadi masanya bisa hilang. Kemudian sin dengan cos di sebelah kanan kita bisa bagi aja, sin per cos itu jadinya tan theta sama dengan mu s. Nah, apa pentingnya rumus ini? Rumus ini menyatakan bahwa koefisien gesekan antara balok dengan bidang miring itu sama dengan nilai kemiringan dari bidang miring atau nilai tan theta-nya. Nah, artinya apa? Ketika benda diletakkan di atas bidang miring pada kemiringan theta yang memenuhi nilai tan theta-nya sama dengan koefisien gesekan statis, ya bendanya tepat akan bergerak tadi dalam soal. Nah, karena tepat akan bergerak, maka bendanya seberat apapun selama koefisien geseknya itu sama, ya, itu tetap pada keadaan tepat akan bergerak. Jadi nggak ngaruh ke massa karena massanya dicoret tadi, teman-teman. Jadi ini masanya 100 gram, 300 gram, 600 gram itu cuma jebakan aja karena 100, 300, dan 600 diletakkan di dalam kotak. Jadi yang bersentuhan dengan lantai tetap kotaknya, bukan massanya. Berbeda kalau massanya yang dimasukkan ke kotak, maka yang bersentuhan dengan lantai itu akan berbeda sehingga koefisien geseknya berbeda. Maka kita nggak tahu apakah bergerak atau enggak, tergantung nilai koefisien gesek. Tapi karena masanya yang dimasukkan ke dalam kotak, yang bersentuhan itu tetap kotak dengan lantai. Jadi ya tetap pada kondisi yang sama ya. Jadi massa itu tidak akan mempengaruhi. Nah, di situ jebakannya. Mungkin kalau kita berpikir secara cepat gitu ya, oh ditambah beban itu makin berat. Nah, makin berat itu
mungkin makin susah geraknya, jadi nggak bergerak dan seterusnya. Sebenarnya nggak teman-teman, jadi kondisinya tepat akan bergerak. Nah, jadi dalam soal itu kondisinya tepat akan bergerak, maka ditambahkan massa berapapun dia pada kondisi yang sama, tepat akan bergerak. Kita lihat yang A, katanya tetap akan bergerak, salah ya. Kemudian yang nomor 2 juga tetap bergerak, ini juga salah. Yang ketiga, tidak akan bergerak sedikit pun. Nah, ini bisa aja benar ya, tapi tepat akan bergerak tuh dia kayak mau gerak gitu ya. Jadi nomor 3 ini kita bisa buat salah lah. Tapi kalau darurat kali ini mungkin bisa dianggap benar ya. Cuman nggak ada pilihan yang 3 aja. Coba lihat, 3 itu dipasangkan dengan 1, satunya udah salah. 3 dipasangkan dengan 1, 2 yang jawaban A udah pasti salah juga. Jadi 3 kita anggap salah. Yang benar itu 4 saja teman-teman ya. Kotak plastik dengan variasi beban 100 gram, 600 gram, atau 300 gram sekalipun, atau ditambahkan semua dimasukkan ke kotak, itu tepat akan bergerak semuanya karena massa tidak ngaruh ya, massanya udah dicoret tadi waktu kita penurunan. Jadi jawabannya udah benar yang D, 4 saja sesuai dengan kunci yang kita dapat. Oke, gitu aja untuk soal nomor 2 teman-teman. Baik, selanjutnya nomor 3. Membuka baut adalah aktivitas yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bengkel. Ada beragam cara dalam membuka baut. Salah satunya dengan menggunakan kunci T seperti pada gambar berikut. Jika bagian batang diperpanjang 3 kali semula dan massanya dibuat 2 kali lebih berat, ini maksudnya mungkin massa dari kunci T ya, maka yang akan dirasakan oleh pengguna saat membuka baut adalah A. Kemampuan memutar baut menjadi lebih cepat karena jumlah putaran tidak berpengaruh terhadap momen gaya. B. Kemampuan memutar baut akan sama seperti semula karena momen gayanya sama besar. C. Kemampuan memutar baut akan semakin lambat. D. Kemampuan memutar baut akan semakin cepat. Jadi yang ditanyakan adalah kemampuan memutar baut. Artinya kemudahan kita memutar bautnya itu jadi lebih gampang atau lebih susah dengan penambahan panjang batang. Nah, kita lihat di kunci T itu bebannya ada di tengah ya teman-teman, karena bautnya diletakkan di ujung ya, bebannya itu jadi di tengah. Nah, kita mutarnya itu di apa ya namanya itu ya, di kepalanya itu ya, di lengannya itu. Jadi kita mutarnya itu di sini nih. Jadi kita berikan gaya F di sini ya, kita tarik ke sana atau dorong ke sini. Dia biasanya pakai 2 tangan ya, kita putar pakai 2 tangan, yang satu ditarik ke sana, yang satu ditarik ke sini. Nah, lebih kurang gambarnya begini teman-teman. Nah, kemudian karena bebannya di tengah, maka jarak dari gaya ke beban itu disebut lengan gaya atau L. Nah, jadi L-nya di sini ya. Jadi L-nya itu bukan di batang teman-teman, tapi L-nya di sini. Nah, ini kaitannya ke torsi ya teman-teman, karena momen gaya torsi itu F kali L. Nah, jadi torsi itu akan lebih besar. Kalau torsinya lebih besar, itu artinya kita lebih gampang memutar baut ya. Nah, jadi akan besar torsinya kalau L-nya lebih besar atau F-nya lebih besar. Nah, di sini yang diperbesar itu adalah panjang batangnya teman-teman, bukan panjang apa istilahnya. Di sini nggak diberi nama ya. Yang pasti batangnya itu yang apa itu, yang horizontal itu. Nah, sementara yang kita butuhkan kalau mau mempermudah memutar baut harusnya yang atasnya itu ya, yang atas dari huruf T, bukan batangnya. Nah, jadi kalau seandainya yang nilai L-nya diperbesar, nah itu benar yang akan mempermudah. Nah, kalau batangnya diperbesar, nah itu nggak akan mempermudah memutar baut teman-teman. Jadi jawabannya udah jelas yang B teman-teman. Kemampuan memutar baut akan sama seperti semula karena momen gayanya sama aja ya. Jadi batang itu tidak akan mempengaruhi ya, kecuali diputarnya itu terhadap batang ya. Jadi ada jenis kunci misalnya kayak kunci biasa, kunci Inggris misalnya, tahu ya kunci Inggris. Nah, itu kalau batangnya diperbesar, panjang batangnya dipanjangin, nah itu benar, makin mudah dalam memutar baut. Nah, kalau ini enggak ya. Oke, jawabannya udah jelas yang B teman-teman. Oke, soal nomor 4. Nah, ini soal yang menarik ya. 2 orang atlet loncat indah memiliki massa berbeda, masing-masing M1 dan M2. Mereka bertanding pada kelas ketinggian papan yang sama.
Jika kedua atlet melakukan loncat secara bersamaan, namun melakukan gerakan yang berbeda. Nah, atlet pertama melakukan gerakan berputar, dan atlet kedua tidak berputar. Nah, maka ini yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar ya. Atlet pertama akan jatuh ke air lebih dahulu. Yang kedua atlet akan mengalami gerak yang memenuhi hukum kekekalan momentum. Yang ketiga, atlet kedua tidak mungkin jatuh mendahului atlet pertama. 4. Waktu yang diperlukan atlet pertama agar sampai di permukaan air sebanding dengan akar masanya. Oke, coba kita iniin ya. Ini anggap aja ada menara untuk loncatnya ya. Ini tempat papan loncat, terus ini ada orang loncatnya. Nah, ini anggap aja orangnya. Terus ada yang loncatnya lurus aja begini ya. Ada yang sambil berputar. Nah, ini kira-kira gambar orang berputar begini ya. Nah, jadi ada yang langsung loncat ke bawah dengan kecepatan V, ada yang loncat ya dengan kecepatan V tapi sambil berputar. Jadi orang ke satu yang berputar ya. Jadi yang ini orang satu, yang ini orang kedua. Nah, jadi ada yang langsung loncat, ada yang loncat tapi sambil berputar. Nah, kita bisa cari dulu nih kira-kira yang sampai ke bawah duluan itu yang mana. Nah, ini kalau kita sering lihat pertandingan-pertandingan semacam ini sebenarnya kita bisa membayangkan aja ya, yang berputar itu akan lebih lambat nyampe. Nah, cuman coba ya kita analisis. Ini bisa secara energi analisisnya. Nah, untuk orang pertama, ini energi potensial berubah menjadi energi kinetik translasi ditambah Eka rotasi ya. Karena orang pertama itu loncatnya sambil berputar. Jadi ada dua energi kinetik, translasi dan rotasi. Nah, EP-nya mgh ya, kemudian Eka translasi tentu saja setengah mv kuadrat, Eka rotasi setengah I kali omega kuadrat ya. Momen inersia kali kecepatan sudut kuadrat. Nah, untuk orang dua, EP-nya itu cuman berubah menjadi Eka aja, Eka translasi ya. Oke. Nah, EP berubah menjadi Eka translasi, jadi mgh sama dengan setengah mv kuadrat aja. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini V2 itu pasti lebih besar dari V1 ya. Logika sederhananya adalah pada orang satu energi potensialnya berubah menjadi dua hal, translasi dan rotasi. Ya, sementara pada orang dua EP-nya berubah menjadi satu hal aja, energi kinetik translasi. Sehingga nilai V2 lebih besar dari V1 karena jatah energi kinetik translasi pada orang satu itu sebagian berubah menjadi rotasi, maka menjadi lebih lambat kecepatannya. Ya, lebih kurang begitu. Maka dari sini aja kita udah bisa buang jawaban yang satu. Atlet pertama akan jatuh lebih dulu, enggak. Atlet pertama itu jatuh kemudian yang dua yang tiga ya. Salah juga, atlet kedua tidak mungkin mendahului. Justru atlet kedua yang lebih dulu jatuh. Kemudian yang dua kita lihat, yang dua ini juga salah karena dia hukum kekekalan momentum ini nggak ada ngaruhnya ke hukum kekekalan momentum. Kekekalan momentum itu ada dua benda misalnya bertumbukan ya, atau ada interaksi. Ini nggak, benda satu benda duanya nggak bertumbukan, mereka nggak bertabrakan ya, mereka jalan masing-masing. Jadi nggak ada kaitan ke hukum kekekalan momentum. Jadi 1, 2, 3 salah, jawabannya udah pasti 4 saja ya. Jadi nggak perlu dicari lagi. Tapi kalau mau dicari ini bisa aja sih sebenarnya penurunan rumusnya ya. Jadi ini ke sentripetal ya. Jadi nanti dicari dulu hubungannya ke sentripetal orang yang berputar itu. Nah, atau kita juga bisa bayangkan beginilah. Yang teman-teman sering nonton mungkin film-film science fiction yang ada space-nya, ruang angkasa gitu. Jadi kalau seandainya ada tuh film, saya lupa judulnya ya. Jadi peradaban masa depan itu dibangun di ruang angkasa, kita bisa menciptakan gravitasi buatan itu dengan cara memutar ya. Jadi memutar pesawat ruang angkasanya atau tempatnya itu berputar. Jadi putaran itu bisa menghasilkan gravitasi buatan. Nah, ini sama orang yang berputar ini, dia akan mengalami efek dari sentripetal, maka gravitasinya itu sedikit tercancel ya, sehingga menjadi lebih lambat untuk orang itu jatuh ke bawah. Jadi kalau kita lihat nanti video-video orang loncat seperti ini terus berputar, itu kelihatan saat dia berputar, maka kecepatan turunnya itu menjadi lebih kecil ya teman-teman, begitu. Jadi waktu jatuhnya itu
dipengaruhi juga ya oleh putaran. Oke, gitu aja. Baik, soal selanjutnya nomor 5. Salah satu olahraga yang dianjurkan dalam Islam adalah berenang, berkuda, dan memanah. Pada Asian Games 2018 di Jakarta Palembang yang lalu, atlet-atlet panahan dari berbagai negara saling berebut medali. Pemenang lomba adalah pemanah yang mampu menempatkan anak panah tepat mengenai target sasarannya. Masing-masing pemanah diberikan kesempatan sebanyak 3 kali memanah pada jarak 200, 360, dan 500 meter. Berikut ini adalah data variabel fisika yang dilakukan oleh para pemanah. Oke. Nama pemanah dan negara asal. Ini ada, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah jarak, kecepatan awal, dan sudut elevasi ya. Berdasarkan data di atas, atlet yang dipastikan mendapatkan juara adalah, nah tentu atlet yang mendapatkan juara itu yang mengenai target ya pada semua jarak ini, atau mungkin dia yang paling sering mengenai target dibandingkan yang lain. Nah, jadi ini konsepnya sebenarnya parabola, teman-teman. Nah, kalau kita gambar misalnya di sini ada target panah, kemudian di sini ada panah ya. Lalu di sini ada anak panahnya ya. Nah, kalau anak panahnya diarahkan lurus saja begini ya, maka dia nggak akan kena ke target selurus itu ya. Jadi nggak akan kena ke target situ, kenanya itu sedikit lebih di bawah. Karena ketika anak panahnya meluncur, gravitasi menarik anak panah ke bawah, maka akan meleset ke bawah. Makanya anak panah harus diarahkan sedikit membentuk sudut seperti ini ya, sehingga nanti lintasannya berbentuk parabola seperti ini, dia kena di target yang diinginkan. Nah, untuk melakukan ini ya, para pemanah ini harus cukup ahli ya. Jadi sudutnya berapa, jaraknya berapa, kemudian kekuatan dia tarik anak panahnya berapa, sehingga kecepatannya sesuai ya untuk mengenai target. Nah, jadi nggak mudah ya. Jadi kalau secara ilmu fisika, nah ada jarak terjauhnya di sini, kemudian ada sudut. Nah, jadi sudut ini mempengaruhi jarak terjauh ya, selain kecepatan juga. Jadi rumusnya apa? Rumus jarak terjauh pada parabola itu V0 kuadrat sin 2 theta per gravitasi ya. Jadi kalau nilai R atau nilai jaraknya cocok dengan nilai kecepatan dan nilai sudut yang ada di tabel, maka targetnya kena. Ya, kalau nggak sesuai maka nggak kena. Nah, jadi untuk soal ini kita cuma menggunakan satu rumus ini, tapi ya cukup memakan waktu untuk kita ngecek semuanya. Misalnya yang dari Korea, jarak 200, berarti R-nya 200, kecepatannya 100, dimasukkan, sudutnya 15, dimasukkan, kemudian dapat nggak hasilnya 200. Dan seterusnya. Jadi dimasukkan nilai kecepatan dan sudut elevasi, dapat nggak nilai R yang sesuai jarak yang diketahui di situ. Kalau nggak dapat berarti nggak kena target. Kalau dapat berarti kena target. Nah, intinya gitu ngerjain soal ini. Jadi soal ini itu mudah sebenarnya, tinggal pakai satu rumus, tapi kita harus pakai berkali-kali gitu ya. Nah, cuman kita udah tahu nih jawabannya yang D. Ya, cuma jadi kita cek aja satu ya untuk membuktikan. Nanti teman-teman boleh cek semua untuk membuktikannya ya. Tapi untuk pembahasan ini biar nggak terlalu panjang durasi videonya, karena banyak soal yang akan kita bahas. Jadi kita cek aja yang dapat medali emas itu kan yang dari Taiwan, dan kita cek yang terakhir aja ya, yang angkanya paling bagus itu 500, 100, dan 15. Oke, kita buktiin satu aja. Nah, V0-nya itu 100, berarti 10 pangkat 100 pangkat 2. Kemudian sin theta, sin 2 theta berarti sin kali 2 kali sudutnya 15 derajat per 10 ya. Terus ini tinggal selesaikan aja, 100 pangkat 2 itu artinya 10 pangkat 4. Sin 2 kali 15 berarti sin 30 ya. Jadi setengah ya per 10. Nah, ini jadi hasilnya tentu 10 pangkat 4 dicoret dengan 10 tinggal 1000 ya. 1000 bagi setengah berarti 500 meter. Nah, jadi cocok nih. Jadi ketika kecepatannya 100, sudut elevasinya 15, ternyata jaraknya betul 500. Nah, dengan cara yang sama teman-teman cek aja nanti dapat nggak 200 dan 360 60 ya. Jadi jawabannya nanti udah jelas yang D ya. Jadi tinggal dicek aja. Oke, gitu aja. Soal selanjutnya nomor 6. Pak Ahmad akan membuka 2 buah baut dengan ukuran sama.
dan menggunakan dua jenis kunci Inggris atau kunci pas yang berbeda ukurannya seperti pada gambar berikut. Nah, ini soal ini ada kaitannya ya dengan soal yang kunci T tadi. Apabila saat membuka baut Pak Ahmad mengeluarkan gaya yang besarnya sama, maka dia akan merasakan, oke, kita langsung analisis saja. Jadi kalau kunci yang besar ini ditekan di bawah ini, misalnya ditekannya F gitu ya, gayanya F. Nah, jaraknya 3L, dia lebih besar. Sementara kunci yang kecil itu F, karena gayanya sama tapi jaraknya L. Nah, kalau kita cari torsinya, ini tentu yang kunci kecil F kali L, kunci besar nanti F kali 3L. Nah, udah pastilah torsi yang kunci besar lebih besar, maka lebih mudah membuka kunci dengan kunci yang besar. Kita lihat yang satu, membuka baut terasa lebih ringan saat menggunakan kunci dengan lengan yang lebih panjang, benar ya. Dua, membuka baut terasa 3 kali lebih ringan dan cepat saat menggunakan kunci pas dengan ukuran massa kunci yang lebih kecil, enggak ya. 3, membuka baut terasa 3 kali lebih ringan dan cepat saat menggunakan kunci pas dengan lengan lebih panjang, betul ya. Oke, jadi jawabannya udah jelas, 1 dan 3. Oke, ini soal yang gampang ya. Nomor selanjutnya, nomor 7. Dua buah pegas identik disusun secara seri dan paralel ban dengan massa yang sama. Jika kedua rangkaian pegas digetarkan dengan cara menarik beban ke bawah, maka hubungan yang tepat antara simpangan, kecepatan, dan percepatan pada rangkaian pegas seri dan paralel adalah. Nah, ini sebenarnya soalnya itu tentang getaran ya. Jadi hubungan antara simpangan, kecepatan, dan percepatan. Nah, ini sebenarnya nggak antara seri dan paralel ini nggak ada bedanya sebenarnya kalau cuman hubungan kecepatan, simpangan, dan percepatan ya, kecuali kita ditanyakan memang nilainya mungkin akan berbeda, tapi kalau hubungannya sama aja sebenarnya. Nah, jadi ini larinya ke konsep persamaan getaran ya. Jadi kita harus tahu persamaan getaran atau persamaan osilasi. Nah, kalau kita tahu ini gampang aja soal ini sebenarnya. Nah, kita lihat persamaan getaran itu dia ada 3 variabel ya, simpangan, kecepatan, dan percepatan. Kita harus tahu ketiga persamaannya. Nah, dasarnya itu adalah persamaan simpangan. Simpangan itu persamaannya A sin kali omega T. Jadi amplitudo kali sin omega T. Nah, kemudian kalau persamaan kecepatannya itu turunan pertama dari simpangan, dy per dt. Jadi sama kayak posisi kecepatan percepatan ya. Kecepatan itu adalah turunan pertama dari posisi. Nah, jadi kita harus menurunkan persamaan y A sin omega T. Nah, turunannya adalah omega A cos omega T ya. Oke, kemudian percepatan itu turunan dari kecepatan ya, dv per dt. Nah, jadi turunkan lagi, turunan cos itu min sin, jadi min omega kuadrat A kali sin omega T. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu bagaimana proses penurunan atau diferensial fungsi trigonometri, itu mungkin bisa belajar dulu di matematikanya ya. Jadi ini untuk fisika kita langsung tulis saja, pokoknya turunan sin cos, turunan cos min sin, kemudian omeganya ke depan ya. Jadi awalnya A sin omega T, kemudian omega ke depan jadi omega A, kemudian diturunkan lagi omeganya ke depan lagi omega kuadrat. Nah, ini simpelnya sih ya. Cuman proses matematikanya itu bisa dipelajari di diferensial. Oke. Nah, di fisika kita cuma butuh persamaan ini sebenarnya. Nah, dari sini kalau kita lihat persamaan A minus omega kuadrat A sin omega T. Nah, ini A sin omega T itu sebenarnya kan nilai simpangan, ya kan? A sin omega T itu adalah nilai Y. Sehingga persamaan A kita bisa tulis menjadi min omega kuadrat kali Y, ya kan? Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa tahu bahwa A itu sebanding dengan Y. Ya, jadi percepatan sebanding dengan simpangan, tapi berbanding terbalik dengan kecepatan, dengan V. Kenapa begitu? Kita lihat persamaan V itu cos ya, sendirian cos, sementara Y dengan A sin, makanya V itu berbanding terbalik dengan Y dan A, karena sin dan cos itu dia berbeda fase ya. Jadi intinya A dengan Y sefase atau A dengan Y itu sebanding, tapi berbanding terbalik dengan V. Nah, jadi kita tinggal mencari nanti pilihan jawaban yang A dengan Y itu sama gitu ya,
sama-sama maksimum atau sama-sama minimum. Jadi kalau kita buat kesimpulan dulu, kalau A-nya maksimum misalnya, itu Y-nya juga harus maksimum, ya kan? Maksimum. Ya, sementara V-nya itu harus minimum. Nah, gitu juga sebaliknya, A-nya minimum kalau Y-nya minimum, tapi karena kalau V-nya itu maksimum ya. Jadi intinya terbalik. Kalau kita lihat A, B, C ini salah semua. Karena kalau A-nya maksimum, kalau Y-nya maksimum, A-nya malah 0. Ketika Y-nya 0, A-nya malah maksimum. Nah, ini salah. Yang benar itu cuman pilihan yang D. Ketika Y-nya maksimum, A-nya maksimum. Y-nya maksimum, A-nya maksimum. Jadi mau seri atau paralel sama aja ya. Gitu juga V-nya jadi 0. Jadi terbalik antara si V dengan A dan Y. Jadi A dan Y itu mereka sefase, sementara dengan V itu terbalik, dia berlawanan fase atau berbanding terbalik. Oke, jadi jawabannya udah jelas, yang D. Dah, gitu aja. Oke ya. Oke, soal nomor 8. Pada sebuah masjid terdapat 38 orang yang sedang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Seorang jamaah mengucapkan amin setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, memiliki tingkat intensitas bunyi 72 desibel. Jika seluruh jamaah mengucapkan amin secara bersama-sama, maka taraf intensitas bunyi yang dihasilkan menjadi, asumsikan suara setiap jamaah sama kerasnya. Jadi nggak ada anak-anak di belakang yang teriak amin gede-gede ya. Jadi kita anggap sama semua. Nah, jadi ini konsepnya simpel aja sebenarnya, konsep taraf intensitas bunyi dengan sumber bunyi yang banyak ya. Jadi awalnya satu orang diketahui, kalau banyak-banyak jadi berapa taraf intensitasnya. Nah, jadi kita buat data dulu ya. Taraf intensitas kalau satu orang itu 72 desibel. Kemudian yang ditanyakan taraf intensitas kalau ada 38 orang. Nah, itu berapa taraf intensitasnya? Nah, ini kita pakai rumus TI2 sama dengan TI1 ya, ditambah 10 kali log N2 per N1. Nah, ini T2 T1 nya yang ini ya, T1 nya yang 1 orang, T2 nya adalah yang 38 orang tadi. Jadi T1 nya dimasukkan aja 72 desibel ditambah 10 kali log. Lognya N2 per N1. N2 itu jumlah orang yang kedua tadi 38 orang, jumlah orang pertamanya 1 orang, 38 per 1. Jadi log 38. Nah, log 38 itu tentu kita nggak hafal ya. Nah, untungnya dikasih tadi di awal ya, di soal nomor 1 masih ingat, itu kita diberikan nilai beberapa log, ada log sekian ya. Nah, ada log 38. Nah, nilainya itu 1,58 ya. Jadi tujuan diberikan log di awal tadi itu untuk soal ini sebenarnya. Jadi kita tidak dituntut untuk menghafal nilai log 38. Oke, selanjutnya tinggal 72 ditambah 10 kali 1,58 tentu 15,8 ya. Jadi 15,8 berarti hasilnya 87 ya, 0,8 desibel. Nah, jelas sekali jawabannya adalah bravo. Oke, gitu aja. Oke, soal selanjutnya nomor 9. Pesawat tempur yang dilengkapi dengan radar mengeluarkan sinyal memenuhi persamaan gelombang berikut. Y sama dengan 10 pangkat minus 5 sin 250 px kurang 8x kurang 8 kali 10 pangkat 4 pt tambah pi per 4. Nah, jika x dan y dalam meter dan t dalam detik, maka amplitudonya, frekuensinya, laju gelombang, dan frekuensi. Jadi yang ditanyakan besaran-besaran gelombang nih. Nah, ini bab gelombang ya. Nah, untuk soal kayak gini ini gampang aja sebenarnya, selama kalian ingat persamaan gelombang dan rumus-rumus K, omega, dan V. Ini biasanya bisa diselesaikan dengan mudah ya. Yang pertama kita tulis dulu persamaan gelombang ya. Y sama dengan A sin Kx plus minus omega T plus minus lagi dengan theta 0. Nah, theta 0 itu adalah sudut fase awal ya. K-nya bilangan gelombang, omeganya adalah kecepatan sudut. Nah,
jadi kalau ada soal kayak gini gimana? Langkah pertama, kita samain aja yang diketahui dengan persamaan asli. Coba lihat, Y-nya sama 10 pangkat 5 itu udah pasti nilai dari A ya. Jadi sesuai tata letak aja. Jadi A-nya 10 pangkat minus 5 berarti ya. Kemudian 250pi itu nilai apa? Itu adalah nilai sika. Lihat tata letaknya, sin 250px. Nah, bentuk persamaannya sin kx. Nah, jadi yang di dekat nilai x pasti nilai k. Jadi 250px, 250pi-nya adalah nilai k. Nah, kemudian 8 kali 10 pangkat 4pi T. Nah, itu lihat yang di dekat T, itu omega. Jadi nilai omeganya 8 kali 10 pangkat 4pi ya. Kemudian yang asing ini nggak ada X, nggak ada T-nya, itu adalah nilai sudut fase awal, theta 0. Nah, nomor 1 gampang kali kita buktiinnya pasti benar. Amplitudo gelombang yang dipancarkan pesawat 10 pangkat minus 5 meter ya kan. Karena udah diketahui dalam persamaan tadi 10 min 5 itu adalah A. Jadi langsung ketahuan. Kemudian yang duanya frekuensi. Nah, frekuensi bisa kita cari dari omega. Ada rumusnya, omega 2πf ya teman-teman. Nah, omeganya udah ada di persamaan tadi yang di dekat nilai T, 8 kali 10 pangkat 4 ya. Jadi kita tulis dulu F-nya omega per 2pi ya kan. Nah, baru masukkan nilai omeganya 8 kali 10 pangkat 4pi per 2pi ya, paham ya. Jadi sama dengan dicoret aja pi-nya, 8 dengan 2 itu nilainya 4 ya. Berarti 4 kali 10 pangkat 4 berarti 40.000 Hz. Nah, di sini kalau kita lihat 888. Oh, yang 4 juga ada nih, frekuensi gelombang yang dihasilkan. Oh, yang 2 frekuensi gelombang pantul yang diterima oleh radar. Nah, kita lihat dalam soal tadi, pesawat tempur yang dilengkapi dengan radar mengeluarkan sinyal memenuhi persamaan. Jadi yang kita dapatkan di F ini tadi itu kan dari omega. Omeganya berasal dari persamaan simpangan yang dikeluarkan. Maka frekuensi yang kita dapatkan ini adalah frekuensi yang dikeluarkan atau yang dihasilkan pesawat. Nilainya 40.000. Nah, jadi yang dibilang, yang diketahui di nomor 2 ini bukan yang dikeluarkan, tapi yang diterima oleh radar gelombang pantulnya ya, gelombang pantul yang diterima. Nah, ini bukan ya. Nah, jadi yang kita cari ini sebenarnya nomor 4, frekuensi gelombang yang dihasilkan, tapi nilainya juga salah. Harusnya 40.000, tapi sini 400.000, jadi salah nomor 4. Nah, nomor 2 gelombang pantulnya 4888 itu udah pasti salah juga. Kenapa? Karena gelombang pantul itu harusnya lebih kecil dari 40.000 ya. Jadi kalau keluarnya 40.000 harusnya ya mantulnya lebih kecil, karena gelombang pantul itu energinya lebih kecil ya. Energi itu sebanding dengan frekuensi. Nah, maka nomor 2 ini udah pasti salah. Kalau seandainya diberikan ke kita angka yang lebih kecil dari 40.000, nah itu mungkin. Tapi kita nggak bisa cari angkanya karena informasi di soal ini tidak cukup. Nah, sengaja dia kasih angkanya itu yang lebih besar dari 40.000 sehingga kita bisa bilang langsung salah ya. Jadi 2 juga salah. Nomor 3, laju gelombang dan panjang gelombang. Nah, laju gelombang V bisa kita cari dari omega per K. Nah, omega dengan K udah ada diketahui di persamaan tadi, langsung masukkan 8 kali 10 pangkat 4pi per K-nya itu 250pi ya. Jadi pi-nya dicoret aja, berarti 80.000 per 250 ya kan. Karena 8 kali 10 pangkat 4 itu nolnya ada 4, nolnya coret 1. 8.000 bagi 25 itu 32 ya, 32 ada nolnya 1. Jadi 320 meter per second ya. Jadi kecepatannya udah betul 320. Tinggal kita cari panjang gelombang karena di nomor 3 itu ditanyanya 2. Nah, panjang gelombang bisa cari dari 2pi per K rumusnya. Jadi 2pi per K-nya 250pi ya, dicoret aja pi-nya, tinggal 2 per 150 bagi aja 2, 1 per 125. Nah, 1 per 125 ini bisa kita tulis kayak 1000 tapi kali 10 pangkat min 3. Jadi nggak merubah ya. 1000 kali 10 min 3 ya tetap 1 per 125. Ini biar gampang kita bagi aja. 1000 per 125 itu 8 ya, 10 pangkat min 3. Jadi benar nomor 3 ini laju dan panjang gelombangnya itu udah betul. Jadi yang benarnya itu 1 dan 3 ya jawabannya. Nah,
ini dikunci diberikan 1, 2, 3, tapi kita dapatnya 1 dan 3 ya. Ini menurut saya sih udah benar ya, 1 dan 3 teman-teman. Jadi coba teman-teman boleh dicari lagi ya kalau nggak yakin ya, tapi saya yakinnya 1 dan 3 karena 2 itu udah pasti salah. Ya, frekuensi yang kita dapatkan itu 40.000, tetapi frekuensi pantulnya 48.000, yang nggak mungkin lah. Kalau lebih kecil mungkin benar nomor 2, tapi kalau lebih besar itu pasti salah lah. Oke, gitu teman-teman. Oke, nomor 10 teman-teman. Nah, kita udah sampai di nomor 10 ya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe buat kalian yang belum subscribe. Oke. Nah, mungkin ada juga di antara teman-teman yang merasa kok ini soal nasional kok kayak lebih gampang ya dari soal-soal yang udah pernah kita bahas kabupaten atau provinsi. Nah, ini betul teman-teman ya, kalau teman-teman merasa begitu. Saya juga ya, jadi ketika saya dapat file ini, loh ini kok kayak lebih mudah gitu dari yang, apalagi dari yang kabupaten kota 2019. Nah, kemudian saya cek ke teman-teman guru yang saat 2019 itu mendampingi siswa ke tingkat nasional ya, KSM tingkat nasional. Nah, saya tanyakan ke mereka apa betul nih soalnya. Iya katanya. Jadi memang ini soalnya udah benar ya teman-teman, nggak usah khawatir. Tapi memang nggak tahu ya, pada tahun 2019 itu nasionalnya para peserta yang nasional 2019 juga merasa ini lebih mudah daripada kabupaten gitu ya. Intinya kita nggak usah mempermasalahkan itu bukan urusan kita ya. Pokoknya ini benar soal 2019 nasional. Oke. Cuman memang yang kabupaten kota 2019 itu lebih sulit dari biasanya untuk level kabupaten ya. Jadi teman-teman kalau lihat kabupaten kota 2019 mungkin udah down duluan, padahal nasionalnya lebih gampang ya. Oke lah ya, jadi tidak bisa diprediksi lah level soalnya ya. Jadi kita belajar aja segiat mungkin. Oke teman-teman, nomor 10. Nah, Pak Rahmat memanfaatkan kaca dengan indeks bias 1,55 untuk jendela rumahnya. Jika kaca tersebut memiliki ketebalan 0,6 cm, maka waktu yang diperlukan sinar matahari saat melintasi kaca. Nah, ini adalah kaitan antara kecepatan cahaya dengan indeks bias ya. Nah, ini kita pakai hukum Snellius ya. Nah, jadi kalau ada kaca misalnya, ini dimasuki cahaya, ini anggap aja cahaya, terus masuk ke kaca, itu dia akan dibiaskan ya. Karena kaca lebih padat akan dibiaskan mendekati garis normal. Nah, jadi kecepatan di udara atau di ruang vakum dengan kecepatan cahaya di dalam kaca itu berbeda teman-teman. Jadi kalau ini kita buat V1, di dalam kacanya V2. Nah, di luarnya ada N1, ini indeks bias udara ya. N2 indeks bias kaca. Nah, ini memenuhi hubungan N1 V1, N2 V2. Nah, berdasarkan rumus ini teman-teman, kalau indeks biasnya besar, maka kecepatannya akan kecil. Jadi cahaya itu lebih lambat ketika dia di dalam kaca. Nah, kita tinggal masukkan angka aja. N1-nya adalah indeks bias udara. Nah, ini kita harus tahu nilainya 1 ya. Kalau nggak hafal, ya kita nggak bisa ngerjain soal ini. Nah, V1-nya adalah kecepatan cahaya di ruang hampa atau di udara, itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Ini juga harus dihafal, kalau nggak bisa kerjain soal ini. N2-nya 1,55 diketahui, V2-nya kita cari dulu. Nah, singkat cerita V2-nya tinggal dibagi aja ya, dibagi. Nah, ini hasilnya adalah, kita nggak perlu buat cara bersusun ya, bagi di sini kita langsung tulis hasilnya. 194 kali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan cahaya ketika melewati kaca ya, ketika dia berusaha menembus kaca. Nah, kita tahu dalam soal tebalnya kaca itu 0,6 cm ya, 0,6 cm. Nah, untuk melalui kaca, kita anggap kecepatan cahaya di dalam ruang, mau di kaca mau di ruang hampa ya, dia kecepatannya konstan. Nah, di dalam kaca tadi kan 1,94 ya kecepatannya. Nah, jadi untuk melalui kaca butuh waktu T S per V ya, kita pakai rumus GLB karena kita anggap kecepatannya konstan ketika dalam kaca juga. Ya udah, S-nya adalah tebal kaca 6 cm, 0,6 cm berarti 6 kali 10 pangkat minus 3 meter ya. Kita harus ubah ke meter, jangan lupa. V-nya ya tinggal masukkan 194 ya, 10 pangkat 8. Nah, ini tinggal dibagi aja ya, nanti hasilnya sekitar 3,1 kali 10. Nah, di bawahnya ada pangkat 8, di atas ada pangkat min 3. Pangkat 8 di bawah naik ke atas jadi minus ya, jadi pangkatnya jadi minus 11 second. Jadi jawabannya udah jelas yang A teman-teman. Oke, gitu aja. Nah,
Ini adalah soal terakhir untuk video bagian 1 ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di video bagian kedua. Ada 10 soal lagi, nomor 11 sampai nomor 20 untuk nasional 2019 yang pilihan ganda teman-teman. Oke, jangan lupa di share ke teman-teman yang lain kalau kalian rasa bermanfaat, dan subscribe buat kalian yang belum subscribe agar Mimin tetap semangat dalam membahas soal untuk kalian. Oke, kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.